Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, baiknya kita berdoa dulu dengan membaca salawatun hadatain. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa antu amira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin. Wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Selesai. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran yang selanjutnya, Pak Guru ingin memeriksa kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya sudah masuk. Sebelum kita mulai, anak-anak harus duduk rapi. Kemudian jangan ada yang berdesak-desakan. Duduk di bangku yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Ya sudah. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian sudah balik? Ya belum. Kalau gitu Pak Guru ingin bertanya, apakah laki-laki kalian yang laki-laki sudah mengalami yang namanya mimpi basah? Yang sudah tapi bentuknya cair dan bau, itu namanya ngompol, bukan mimpi basah. Kemudian yang perempuan, apakah sudah mengalami yang namanya haid? Oh ya belum. Gimana? Ya belum. Kalau memang belum, anak-anakku semuanya, mari kita fokus pada pelajaran kali ini, yaitu membahas tentang masalah tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Yang yang harus kita kuasai, yang harus kita tahu, yang pertama adalah pengertian balik. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda balik. Yang ketiga adalah kewajiban kita setelah balik. Anak-anakku, apa pengertian daripada balik? Balik itu berasal dari kata bahasa Arab. Asal katanya itu balagho, artinya sampai. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ialah balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahapan kedewasaan. Artinya kalau anak itu sudah balik, sudah haid atau sudah mimpi basah, maka dia dikatakan balik. Ada beberapa hal yang berubah pada fisik anak yang sedang balik. Yang pertama yang berubah pada anak laki-laki yaitu tumbuh rambut di anggota badannya. Contohnya mungkin rambut di bulu dadanya, atau kumisnya, jenggotnya, atau bulu ketiaknya, atau bulu kakinya, betis. Ada tumbuh rambut, itu perubahan fisik ketika anak itu sudah balik. Kemudian yang kedua, suara anak laki-laki itu semakin besar atau serak, atau biasa kita sebut dengan serak-serak basah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tubuh mengalami pertumbuhan dengan cepat, seperti meninggi dan berat badannya juga bertambah. Itu kalau kita sudah balik. Dan tanda-tanda balik, perubahan fisik pada perempuan, anak perempuan kalau dia sudah balik, yaitu suara yang lembut dan pertumbuhan tubuhnya membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau anak perempuan kalau sudah balik, ada perubahan fisiknya antara laki dan perempuan. Kalau belum balik, fisiknya sama seperti antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau sudah balik, maka ada yang berbeda. Entah atasnya, bawahnya, itu yang berbeda. Coba lihat gambar di papan tulis.
Ini adalah perubahan yang ada pada anak laki-laki, sedangkan ini adalah perubahan untuk anak perempuan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita mengetahui tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik bagi anak perempuan yaitu haid. Haid itu artinya mengeluarkan darah yang sebagaimana darah yang kita lihat dari kemaluannya. Kalau anak itu sudah berusia 9 tahun ke atas kemudian dia mengeluarkan darah, maka itu adalah tanda-tanda seorang perempuan itu balik. Coba lihat di papan tulis. Nah, ini adalah contoh daripada tanda-tanda contoh daripada anak yang sedang haid. Ada merah di celananya. Kemudian untuk tanda-tanda bagi anak laki-laki yang balik, yaitu biasanya ketika dia usia 9 tahun atau lebih, maka dia mengalami atau mimpi basah, mimpi yang di luar, mimpinya enak, mimpinya lezat, tapi terasa, yaitu enaknya itu terasa setelah bangun dari tidurnya, kemudian kainnya basah dan dia mampu membayangkan apa yang dimimpikan. Ternyata itu adalah tanda-tanda daripada balik. Coba lihat di papan tulis. Nah, ini adalah tanda-tanda daripada seorang laki-laki, anak laki-laki yang balik, yaitu mimpi basah sebagaimana gambar yang ada di papan tulis ini. Kemudian selanjutnya, apabila anak perempuan atau anak laki-laki yang ada darahnya keluar dari kemaluannya belum berusia 9 tahun, maka bisa dikatakan itu darah penyakit, harap diperiksa ke dokter. Untuk lebih baiknya karena dia kurang dari 9 tahun anak ini, maka baiknya periksa di dokter. Kemudian tanda-tanda balik yang ketiga yaitu seorang anak laki-laki dan perempuan ini sudah berusia 15 tahun tetapi dia belum haid atau belum mimpi basah, maka dia tetap dihukumi balik. Kenapa? Karena dia sudah melewati usia 9 tahun, beranjak ke 15 tahun, tapi dia belum haid, maka tetap dia disebut dengan balik. Sudah paham semuanya? Nah, paham. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Jadi yang perlu kalian ketahui, tanda-tanda kalian balik itu adalah yang pertama bagi laki-laki mimpi basah, dan bagi perempuan adalah haid, keluarnya darah dari kemaluan, dan itu akan berulang tiap bulan. Kemudian yang ketiga yaitu yang perlu kita ketahui, kewajiban kita setelah kita balik. Seorang anak yang sudah balik sudah dikenai hukum taklif, artinya mukallaf. Dia ada beban agama yang ditanggung oleh dia. Mulai di sana dia akan kewajibannya itu mutlak. Kewajibannya Allah Subhanahu wa taala wajibkan itu adalah mutlak pada dirinya. Artinya anak-anak itu kalau sudah balik, mulai dia semenjak dia haid atau semenjak dia mimpi basah, maka dia menjadi anak yang mukallaf, anak yang dibebani dengan perkara agama, yaitu perkara syariat. Contohnya sholat semenjak dia balik maka wajib bagi dirinya. Kemudian puasa semenjak dia balik maka wajib juga bagi dirinya yang berpuasa untuk yang balik. Begitu juga zakat
zakat itu walaupun kita belum balik tetap kita diwajibkan, dan itu bagi orang. Dosa dan pahala dipertanggungjawabkan, sudah dicatat oleh Allah SWT melalui malaikatnya yang disebutkan dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang artinya adalah wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya pada diri kalian itu ada penjaga, yaitu kiraman katibin, malaikat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi dosa dan pahala ketika kita sudah balik itu dicatat oleh malaikat. Semua pekerjaan kita baik buruknya dicatat oleh para malaikat semenjak kita mulai balik. Demikianlah penjelasan pada pertemuan kali ini. Kalau belum paham, mohon anak-anak bisa bertanya sebelum Pak Guru tutup. Silakan bertanya. Pak Guru ingatkan kepada semua anak-anak, tugas kalian sekarang adalah meresume atau meringkas apa yang pernah Pak Guru jelaskan, yaitu harus kalian mengetahui yang pertama pengertian daripada balik, tanda-tanda balik, dan yang ketiga yaitu kewajiban setelah balik. Buat satu resume. Setelah kalian buat satu resume, buat kelompok-kelompok. Satu kelompok itu satu resume, dan bisa kalian nanti mempresentasikan di depan kelas. Dan jangan lupa belajar di rumah, dan jangan lupa tanya kepada orang tua atau kepada teman-teman kalian yang sebaya kalau memang kalian tidak ingat apa yang pernah Pak Guru sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Besok Pak Guru tanya dan kalian harus kumpulkan tugas dan mempresentasikan di depan kelas. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga kami dapatkan Bapak Profesor Dr. Haji Kasim Yahiji MPD beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Saya mahasiswa PPG YIN Gorontalo 2021 yang berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.